Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di channel Samsul Alam Speak Up. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil sebuah inspirasi dari seseorang yang sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni sahabat Utsman bin Affan. Kita ingin mengambil bagaimana sahabat Utsman bin Affan dalam menjalankan bisnisnya. Setidaknya ada 5 prinsip atau ada 5 perkataan Utsman bin Affan yang diajarkan kepada kita semua, yang akan kita bahas secara menyeluruh pada kesempatan kali ini. Sahabat Utsman bin Affan mengajarkan kepada kita tentang 5 prinsip yang dimiliki oleh beliau. Yang pertama, kuntu u'allij wa unammi wa ala ashdari ribhan wa ala ashdari syaikhan wa ja'alu ra'sayin. Yang pertama, kuntu u'allij, ya. Dia sahabat Utsman bin Affan langsung terjun sendiri dalam bisnisnya. Wa unammi, mengembangkannya sendiri, ya. Keuntungannya tidak seluruh digunakan untuk dirinya, tetapi digunakan pula untuk memperbanyak, memperbesar modalnya. Wa ala ashdari ribhan, tidak meremehkan keuntungan walaupun sedikit. Wala ashdari syaihan, tidak membeli barang-barang lama, stok lama, model lama. Yang ketiga, waj'alu ra'sayin, kalau punya modal satu, tidak hanya dibelikan untuk satu produk, tapi kemudian dipecah, ya, menjadi 2. Kalau kemudian punya modal 10, dia akan menginvestasikan 5 ke usaha yang baru, 5 pula ke usaha yang satunya. 5 ke usaha yang A dan 5 ke usaha yang B. Itu yang akan kita bahas secara detail pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kuntu u'allij. Ya, sahabat Utsman bin Affan mengajarkan kepada kita kuntu u'allij, yakni kalau ingin buka usaha jangan buru-buru ingin menjadi bos, ya. Jadi yang pertama itu jangan buru-buru menjadi bos, ya. Terjun sendiri ke bisnis yang kita sedang geluti, yang sedang kita lakukan, yang sedang kita laksanakan, agar kemudian kita mengetahui detail dari A sampai Z. Dari mulai produksi, pemasaran, sampai kemudian evaluasi keuangan, dan bahkan kemudian cara kita meningkatkan penghasilan atau cash flow di dalamnya. Jadi kuntu u'allij, ya, dia tidak buru-buru mendelegasikan, dia jalankan sendiri, dia terjun sendiri. Yang menarik sahabat sekalian, kalau kita melihat, ya, bahwa sahabat Utsman bin Affan ini adalah lahir dari keluarga saudagar, orang yang cukup kaya, ya. Tapi kemudian dia punya prinsip satu, dia langsung ingin terjun langsung sendiri di perusahaannya. Dia tidak langsung gampang mempercayakan kepada orang lain, ya, karena kalau ini dilaksanakan di awal bisnis yang kita lakukan, maka sangat berbahaya. Kita hanya kelihatan besar, tetapi ternyata sangat keropos di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa unammi, mengembangkannya. Mengembangkan di sini yang dimaksud adalah ketika sahabat Utsman bin Affan mendapatkan untung 10, tidak seluruhnya kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Sebahagian dipakai sebagai sebagai owner, dia juga kemudian perlu kebutuhan, ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dia penuhi, maka digunakan sepertiga untuk dirinya, sepertiga lagi dikembalikan untuk modal usaha. Jadi semakin banyak keuntungannya, maka akan semakin besar pula akumulasi modal yang dihasilkan. Yang ketiga, sepertiganya lagi digunakan untuk bersedekah, untuk kemudian digunakan berjuang di jalan Allah. Nah, mungkin yang harus kita lihat dalam kehidupan kita, ya, ketika kita ingin membuat sebuah usaha, jangan sampai ketika kita baru mendapatkan untung 1, 2, 3, untung 100.000, 1 juta, 2 juta, lalu seluruh keuntungan itu kita pakai untuk kepentingan pribadi, ya. Maka kita harus mengalokasikan minimal sepertiganya
untuk digunakan mengembangkan usaha berikutnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga sahabat sekalian adalah wala ashdari ribhan. Ya, kata sahabat Utsman bin Affan, saya tidak pernah meremehkan keuntungan walau sedikit. Jadi walaupun sedikit tetap untung. Ya, tidak ada untung sedikit. Maksudnya karena tidak rugi, maka kemudian itu sesuatu yang harus disyukuri. Ya, jangan karena kemudian melihat bahwa ini hanya keuntungan sedikit lalu kemudian kita tidak bersemangat mengeksekusinya. Jadi ada peluang untung besar atau peluang untung kecil, semuanya kemudian dieksekusi dengan pelayanan yang prima. Ya, jadi selalu bersyukur, ya, selalu bersemangat, selalu optimis, walaupun keuntungan yang ada, ya, tidak terlalu banyak. Ya, karena walaupun untung itu tidak terlalu banyak, tapi dia masuk dalam kategori untung. Ya, daripada rugi, kan seperti itu. Ya, wala ashdari ribhan. Itu yang ketiga. Yang keempat sahabat sekalian, wala ashtari syaikhan. Ya, wala ashtari syaikhan. Apa yang dimaksud dengan yang poin keempat ini? Kata sahabat Utsman bin Affan, ya, saya tidak membeli barang yang sudah tua. Ya, tidak membeli barang yang sudah tua. Maksudnya apa? Ya, tidak membeli stok lama. Kalau kita zaman sekarang tidak beli model yang lama. Ya, kalau kita beli beras, kita ke toko, pasti yang kita cari mana yang masih baru gitu. Mana model terbaru, ya kan? Sehingga apa? Sehingga perputaran atau cash flow dari bisnis kita itu bisa semakin cepat, ya, walaupun keuntungannya tadi tidak terlalu banyak seperti poin ketiga, tapi karena perputarannya sering, ya, maka kemudian akumulasi keuntungan itu juga menjadi besar. Yang kelima sahabat sekalian adalah waj'alu ra'sa ra'siyin. Apa maknanya? Apa maknanya? Kalau beliau punya modal satu, maka tidak seluruh modalnya itu dialokasikan untuk satu usaha. Ya, jadi kalau beliau punya modal uang 1 juta, maka dia akan memecahnya. Ya, 500.000 ini akan digunakan untuk bisnis A, 500.000 lagi digunakan untuk bisnis B. Mengapa demikian? Karena dalam bisnis ini kan semua ketidakpastian, ya. Maka kemudian dengan dipecahnya seperti ini, ya, ada plus minusnya, ya. Kalau kemudian dia untung, maka keuntungannya tidak terlalu banyak karena harusnya modalnya 1 juta jadi 500.000. Tetapi kalau kemudian ternyata rugi, ya, kerugiannya masih hanya di satu usaha saja. Usaha yang lain bisa diharapkan untuk kemudian menghasilkan keuntungan lagi, ya. Jadi sahabat Utsman bin Affan punya strategi bisnis yang seperti itu. Sebagian dalam penjelasan yang lain beliau dikatakan oleh para ahli ilmu bahwa waja'alu ra'siyin ini dimaknai sebagai kalau beliau itu punya sebidang tanah misalkan, maka daripada dijual satu akan dipecah, ya, akan dikaplingkan, ya kan, menjadi beberapa atau menjadi 2, sehingga kemudian yang awalnya hanya laku 1 juta, maka ketika dipecah dia bisa menjadi 1.500.000 atau 1 juta atau bahkan kemudian 1 juta lebih atau sampai kemudian 2 juta, ya. Waja'alu ra'sayn, dipecah. Oke, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Utsman bin Affan ini, ya, sangat terkenal kedermawanannya. Bahkan sebuah kisah yang sangat melegenda di kitab-kitab sejarah yang tertulis dalam kitab Sirah Nabawiyah, ya, di sana dijelaskan bahwa pernah suatu ketika di Madinah itu mengalami sebuah kemarau yang sangat panjang dan ada satu sumur itu tidak pernah kering, dan ternyata sumur itu dimiliki oleh seorang Yahudi.
Lalu kemudian Rasul mengumumkan kepada sahabatnya untuk siapa saja yang berkenan menginfakkan hartanya untuk Islam dan umat Islam agar mau membeli sumur tersebut, hingga akhirnya ya digunakan oleh seluruh kaum muslimin tanpa harus dibayar, tanpa harus membeli air tersebut. Belum lagi sedekah yang disampaikan oleh Utsman bin Affan ketika Masjid Nabawi ya ingin diperlebar, maka Utsman bin Affan tampil begitu luar biasa menginfakkan harta-hartanya untuk membebaskan tanah-tanah yang ada di sekitar masjid tersebut. Begitu juga di Masjidil Haram dan beberapa infak yang begitu luar biasa ya. Ya, menginfakkan harta bendanya ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kekayaan, tetapi tidak sampai kemudian kita diperbudak oleh kekayaan. Kita gunakan kekayaan yang kita punya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dengan cara menjalankan prinsip-prinsip bisnis yang dilakukan, yang diajarkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian kita mendapatkan keridhaan. Jadi kaya untuk mendapatkan keridhaan. Jadi kaya hanya wasilah, sebagai alat bukan sebagai tujuan. Tujuannya adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang sangat terbatas ini bisa menginspirasi kita semua. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.